Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas berkaitan dengan kulit, yaitu kulit berminyak. Nah, bagaimana tuh merawat jenis kulit berminyak ini, kemudian juga skincare-skincare yang mungkin ingin kita bahas juga hari ini untuk para kulit berminyak yang mungkin membutuhkan informasi penting hari ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ada Dr. Firmina, dokter spesialis kulit. Halo Dokter Firmina, Halo Mbak, apa kabar dokter? kabar baik. Oke, dokter, kita akan bahas soal salah satu jenis kulit yang banyak juga yang memiliki nih ya dokter, mungkin juga ada permasalahan segala macam akan kita bahas bagaimana merawat kulit berminyak. Siap. Oke, nah sebelum itu dokter, sebetulnya jenis kulit wajah itu ada apa aja sih dok? Nah, sebenarnya jenis kulit wajah itu ada banyak ya. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Yang pertama adalah air, minyak, juga sensitivitasnya. Maksudnya ketahanan kulit itu terhadap zat atau bahan-bahan tertentu. Eh, Jadi ada kulit yang normal, ada kulit yang kering, ada kulit yang berminyak, kombinasi juga kulit yang sensitif gitu. Kalau kulit normal ya kayak misalnya kalau kadar air sama minyaknya itu seimbang, kulit berminyak itu kalau kadar minyaknya yang berlebih, kalau kulit kering itu yang kalau kelembapannya yang kurang, kulit kombinasi ya mungkin kombinasi antara berminyak dan mungkin di tempat-tempat T-zone berminyak, tapi di tempat-tempat bagian lain mungkin ada yang sensitif, ada yang kulitnya kering, ada yang kulitnya normal. Kalau kulit sensitif sendiri itu yang kulit lebih rentan ya, lebih rentan dalam artian memakai produk-produk tertentu atau dalam kadar tertentu itu sering timbul iritasi. Oke. Kalau kulit berminyak sendiri dokter, tanda-tandanya seperti apa dok? Kalau kulit berminyak tuh misalnya nih kayak gini, kulit itu kan nggak sama ya, tiap orang, tiap waktu juga nggak sama. Kadang-kadang ada orang yang kulitnya normal, tapi kadang-kadang juga ada kondisi yang oh dia lagi kulitnya berminyak. Kalau kulit berminyak itu cenderung dia akan lebih licin, kelihatan lebih apa ya? Kalau orang Jawa tuh kilang-kilang, glowing tapi glowingnya itu karena minyak gitu loh. Hmm. Terus padahal kan sebenarnya minyak itu sebetulnya normal ya, ada di dalam kulit, ada di kulit ya untuk melindungi kulit, jadi lapisan pelindung kulit. Tapi kalau jumlahnya berlebihan ya mungkin akan jadi masalah gitu ya. Kalau misalnya minyaknya berlebihan itu juga berefek pada bisa timbul jerawat, paling nggak komedo lah gitu. Ya, karena komedo adalah bagian jerawat tipe jerawat yang paling ringan gitu ya. Berarti memang kulit berminyak itu dia lebih cenderung mudah berjerawat kah dokter? Iya, karena ada produksi minyak yang berlebih gitu ya. Oke. Tapi bisa juga kombinasi ya dokter kalau berminyak itu dengan kulit kering gitu dok. Bisa. Jadi misalnya nih pada dasarnya kulit saya jenisnya normal atau misalnya kulit saya jenisnya kering gitu. Tapi pada saat-saat tertentu misalnya saya lagi mau menstruasi, kadang-kadang di berbagai tempat, di tempat-tempat tertentu, misalnya di T-zone ya, di daerah sini sama hidung itu biasanya lebih berminyak daripada biasanya gitu. Nah, itu kombinasi gitu. Jadi ada beberapa tempat yang berminyak, tapi di tempat lain, misalnya di pipi, di bagian tepi wajah, nah itu uh, kondisi kulit yang misalnya bawaannya ya, misalnya kan kalau kulitnya cenderung kering ya, yang di bagian tepi itu kering, tapi pada saat-saat tertentu bisa aja di bagian tengah tubuh itu berminyak karena berbagai kondisi lah, misalnya mau menstruasi atau cuacanya gitu terlalu panas, terlalu kering, jadi menimbulkan minyak di tengah wajah ya. Oke. Nah, kemudian penyebabnya dokter kulit berminyak itu apa dok? Selain mungkin dia secara genetik memang terlahir seperti itu gitu ya dokter ya. Apalagi mungkin ada penyebabnya dokter? Nah, kalau benar yang tadi katanya kulit
penyebab kulit berminyak itu salah satunya adalah genetik. Kalau misalnya orang tuanya paling enggak ya, kalau misalnya orang tuanya kulitnya itu memang berminyak atau memang dulu riwayatnya banyak jerawat, itu anaknya ada kemungkinan, tidak selalu loh, tapi ada kemungkinan anaknya itu memiliki kecenderungan kulitnya itu berminyak gitu. Terus yang kedua adalah usia. Jadi memasuki masa pubertas ya, tiap orang usia pubertasnya sendiri-sendiri. Cuman pada saat memasuki usia pubertas, itu hormonnya juga mengalami perubahan, ada lonjakan hormon. Itu yang menyebabkan kelenjar minyak itu jadi lebih aktif. Nah, kelenjar minyak yang lebih aktif itu dia akan memproduksi minyak yang lebih dibandingkan dulu misalnya sebelum masa pubertas gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah bertambahnya usia ini produksi minyak akan turun sendiri gitu karena produksi kolagen yang menurun, jadi produksi minyaknya juga menurun gitu. Terus tapi nggak enaknya adalah kulitnya cenderung lebih kering, muncul kerut, kerut keriput gitu ya. Itu ada perubahan usia gitu ya. Terus yang ketiga adalah perubahan cuaca, di mana cuacanya itu terlalu kering atau terlalu panas, kulitnya itu akan makin kering. Tapi kulit kering ini memberi sinyal pada tubuh bahwa oh ini loh kulitnya lagi dehidrasi nih. Nah kalau kulitnya dehidrasi ada mekanisme dari kulit itu yang untuk menyelamatkan diri gitu ya. Jadi dia akan memproduksi minyak lebih untuk menyelamatkan kulitnya yang lagi dehidrasi ini gitu. Jadi sebetulnya perubahan cuaca yang terlalu panas atau terlalu kering ini yang menyebabkan kulit merasa dehidrasi ini dia akan mengirim sinyal untuk memproduksi minyak lebih banyak untuk mengganti atau menyelamatkan kulitnya ini dari bahaya dehidrasi gitu. Jadi itu pun juga menyebabkan kulit cenderung lebih berminyak. Terus yang keempat adalah mempunyai pori-pori besar. Nah, pori-pori besar ini satu juga ada keterlibatan genetik. Yang kedua adalah pertambahan usia, pubertas itu pori-pori mulai membesar, kenaikan berat badan atau cenderung berjerawat atau sebelum-sebelumnya itu berjerawat terus, itu pori-porinya cenderung lebih besar. Terus ya itu kalau misalnya pori-porinya besar, ya minyaknya pasti akan lebih banyak. Jadi cenderung lebih berminyak gitu ya. Yang kelima adalah skincare yang nggak sesuai, kita nanti bahas selanjutnya. Terus yang keenam adalah merawat kulit secara berlebihan ya, over treatment, over eksfoliasi gitu, atau tidak menggunakan pelembab. Balik lagi tidak menggunakan pelembab itu yang kayak tadi, sinyal mengirimkan sinyal bahwa kulit kering, kulit dehidrasi, makanya produksi minyaknya bisa berlebih. Yang kedelapan adalah hormon yang tidak seimbang gitu. Yang 9 terlalu mengeringkan kulit. Jadi ada beberapa produk itu yang memang pada dasarnya itu mengeringkan kulit. Sebenarnya tidak apa-apa mengeringkan kulit, tapi itu tadi balik ke nomor 6, jadi tidak merawat kulit, tidak berlebihan dalam merawat kulit. Jadi menggunakan skincare pun juga harus pas ya gitu. Nah, yang terakhir adalah mengonsumsi makanan atau minuman yang manis atau indeks glikemiknya tinggi, atau juga produk-produk turunan susu ya, maksudnya produk-produk turunan susu, olahan susu. Ya. Oke. Nah, ada juga dokter yang bilang katanya kulit berminyak itu karena sering makan makanan berlemak, berminyak gitu, dokter. Bener nggak sih, dok? Nah, kalau makanan berlemak atau berminyak itu sebenarnya tidak berhubungan dengan produksi minyak ya, yang karena produksi minyak itu produksi sebum minyak di kulit wajah terutama itu disebabkan oleh hormon. Tapi kondisi-kondisi yang banyak mengonsumsi gorengan atau lemak itu akan memicu proses radang, proses iritasi gitu. Jadi kalau misalnya ada jerawat di situ, mungkin bisa lebih merah jerawatnya atau proses radangnya jadi lebih meningkat ya. Misalnya kemerahan merah-merah di pipinya atau di wajahnya bisa lebih merah gitu. Karena ada proses radang yang dipengaruhi karena lemak atau gorengannya itu gitu. Nah, malah yang berefek pada jerawat adalah produk olahan susu
gitu. Karena dia akan memicu meningkatkan hormon pemicu jerawat ya. Olahan susu itu tidak hanya susu, tapi juga yogurt, keju, krim gitu ya, atau susu-susu penambah berat badan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi mau mau diet khusus yang ada susu khususnya itu juga bisa mempengaruhi jerawat gitu. Dan juga makanan atau minuman yang manis ya, karena makanan atau minuman yang manis itu memiliki indeks glikemik yang tinggi, sedangkan gula darah yang tinggi itu juga mencetuskan jerawat gitu. Jadi itu yang termasuk indeks glikemik tinggi itu termasuk gula, tepung putih gitu. Itu juga termasuk makanan indeks glikemik tinggi. Sebenarnya kalau yang biasa ya, misalnya kita makan sebenarnya nggak berpengaruh ya. Yang akan jadi pengaruh adalah ya, misalnya tempe goreng itu sebenarnya nggak pengaruh. Cuman kalau misalnya tempenya udah diolah, dicampur tepung, sebenarnya bukan gorengnya itu ya, tapi tepungnya itu gitu. Misalnya kalau misalnya minuman, ya kalau kopinya tanpa gula sih is oke ya. Cuman kalau udah ada tambahan gulanya, terus tambahan susunya, itu kan jadi itu yang menyebabkan tuh bukan kopi susu, maksudnya bukan kopinya ya, bukan jajan kopinya Tapi ya, cuman susunya ya dok ya. tambahan susu dan gulanya itu loh yang kadang-kadang tuh nggak disadari kan sama orang-orang gitu. Dan gula itu banyak banget ya sekarang tuh zamannya zamannya kemasan ya. Minum-minuman kemasan itu banyak banget gulanya, kadarnya banyak banget gitu. Jadi kalau misalnya eh, apa ya, jajan nggak usah jajan lah, kita ke supermarket kita biasanya ngambilnya apa sih? Minuman kemasan ya, itu yang bisa nyebabin jerawat gitu. Jadi bukan Oke. bukan minyaknya ya, bukan lemaknya ya gitu. Oke. Kemudian dokter tadi kesalahan dalam pemilihan skincare ya dokter bisa sebabkan kulit berminyak juga nih dok. Iya, kalau yang skincare ya. Nah, kalau misalnya skincare itu pertama kita harus tahu jenis kulit kita. Kita harus tahu kondisi kulit kita ya. Jangan sampai pemilihan bahan itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada di dalam diri kita gitu ya. Jadi pilih skincare yang non komedogenik pasti gitu ya. Terus oil free pasti gitu ya. Kalau misalnya kita runtut kan mulai dari pemilihan sabun gitu, pakai sabun-sabun yang lembut gitu ya, yang tidak over eksfoliasi gitu. Kalau misalnya kita juga pakai eksfoliasi di skincare atau di tatanan skincare yang lain gitu. Takutnya yaitu tadi apa itu namanya terlalu over treatment, terlalu over eksfoliasi itu bisa menyebabkan iritasi dan malah membentuk jerawat gitu. Oke. Kemudian dokter, nah berkaitan dengan skincare juga katanya tabir surya nih dokter, sunscreen juga bisa meningkatkan produksi minyak di wajah dok. Menyumbat pori, nah itu karena penyumbatan pori diimbangi dengan misalnya kalau pori kan ke elang ya, jadi misalnya ada sumbatan di luar, minyak di dalam itu nggak bisa keluar. Kalau si minyak nggak, akhirnya timbul komedo, dan komedo itu adalah jenis jerawat yang paling umum. Dan memilih sunscreen yang bebas minyak dan bentukannya itu ringan seperti gel atau spray. Sekarang sudah ada sunscreen yang spray itu lebih tidak mencetuskan jerawat, dan memilih bahan-bahan mineral karena mudah diserap, iritasinya ringan, tidak menyebabkan iritasi, dan yang memiliki perlindungan yang luas, yaitu perlindungan dari UVA dan UVB. Banyak sunscreen itu orang-orang nggak suka karena kalau dipakai itu malah cenderung kelihatan berminyak. Jadi pemilihan sunscreen, pencarian sunscreen itu benar-benar nggak tiap orang goalnya beda. Aku kepengen sunscreen yang
kayak nggak kelihatan pakai apa-apa. Aku kepengen sunscreen yang begini, aku pakai sunscreen yang begitu. Dan itu tidak bisa disediakan dari satu merek sunscreen aja. Jadi kenapa milih sunscreen itu nggak bisa sekali atau 2 kali, nggak bisa. Nah, yaitu tadi tiap orang itu berbeda-beda gitu, dan kebutuhan tiap orang juga beda-beda. Jadi kalau misalnya ada nih pasien yang gini, saya pakai sunscreen merek A, aku nggak cocok dok, kok kayaknya tambah jerawatan ya gitu. Nah, mungkin yang dipilih adalah yang bertekstur agak berat, jadi dia akan menutup pori. Kalau misalnya dalam kondisi kulitnya lagi kering, atau misalnya dengan dari usia yang 45 tahun ke atas yang memang kulitnya cenderung kering, itu nggak masalah. Cuman kalau pada orang-orang yang kulitnya berminyak, berjerawat, gitu, itu jadi masalah gitu. Jadi memilih sunscreen itu nggak segan kita milih produk, oh ini produk A, ini besar nih, oh brandnya bagus nih. Enggak kayak gitu, karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Tapi walaupun susah banget cari sunscreen yang tepat untuk kulit kita harus pakai sunscreen. Jadi pencarian itu harus kan gitu. Karena sunscreen itu penting banget buat Oke. Nah, apa nih dokter pentingnya menggunakan sunscreen, Dok? Nah, sunscreen itu penting banget karena dia akan menghindarkan dari sinar UV. Dan sinar UV itu sebetulnya ada efek baiknya, negatifnya gitu. Kalau efek baik, ya dia bisa memproduksi vitamin D. Efek jeleknya adalah dia akan kita yang sesuai ya, untuk cocok untuk kulit kita gitu ya. Oke, baiklah. Sahabat Eljon, tadi kita sudah mendengar penjelasan mengenai kulit berminyak, apa yang menjadi penyebab, dan lain-lain. Salah satunya ada skincare, kemudian juga tadi beberapa poin-poin yang telah disampaikan. Tapi jangan kemana-mana, tetap di LJN Medical Forum, karena kita akan membahas mengenai merawat kulit berminyak. Hai sahabat Eljon, perkenalkan nama saya Irene Natalia dari DKI Jakarta 4. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Dadah, terima kasih.